kita lagi sama Bu Amel nih, salah satu terapis psikolog dari salah satu klinik yang ada di Sawangan. Nah, untuk Bu Amel mungkin boleh untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Ahmed. Jadi kerja saya sebagai behavior terapis di salah satu klinik terapi bermain. Oke, kita mulai nih ya guys pertanyaannya. Untuk boleh nggak sih nih ceritain pengalaman kuliah ibu, kenapa bisa milih untuk mengambil jurusan psikologi dan sampai akhirnya punya motivasi atau mungkin cita-cita sampai ke profesi terapis behavior ini? Jadi kalau alasan masuk psikologi sih dulu sih karena memang pengen berhubungan sama manusia juga ya, jadi penasaran, terus makin penasaran ya udah masuk aja psikologi dan emang ada ilmu. Kalau untuk behavior terapis awalnya tuh kan di psikologi ada bagian psikologi perkembangan. Jadi di psikologi perkembangan ini ternyata tuh tentang anak-anak. Nah di sini tuh memang nggak dijelasin spesifik tentang anak-anaknya itu yang seperti apa, tapi intinya tentang perkembangan anak dari kecil hingga dewasa gitu. Nah di sini saya nyadarin nih kalau misalnya masa biogeniknya itu manusia itu waktu kecil gitu. Jadi yang berpengaruh ketika dia dewasa itu waktu kecil. Jadi karena hal itu sih saya tertarik sama behavior terapis gitu. Oke, berarti pernah nggak sih selama menjalani praktik sebagai terapis behavior atau pas lagi kerja nih, ada nggak kasus ataupun masalah perilaku pasien yang bisa terbilang secara agresif ya gitu? Nah itu kira-kira ibu buat nanganin itu untuk menjaga keprofesionalannya gimana tuh? Kalau misalnya pasien agresif pasti ada sih ya beberapa, kayak misalnya memukul atau meludah, terus juga menendang bisa juga gitu. Cuman balik lagi ke keprofesionalan juga kan tuh harus ada rasa sabar ya sebagai terapis, dan itu salah satu saya untuk menjadi terapis itu karena untuk melatih kesabaran juga gitu. Terus juga ketika misalnya udah keluar dari batas kemampuan saya, biasanya saya diam dan juga tidak melakukan hal kekerasan ke anaknya, jadi lebih ke melindungi diri dulu gitu. Setelah itu ketika udah selesai terapi biasanya saya menanyakan nih ke asesor saya atau atasan saya yang lebih tinggi tingkatannya apakah respon saya terhadap anaknya ini udah benar atau tidak gitu. Jadi selama tidak menyakiti anaknya biasanya sih ya nggak apa-apa gitu sih. Oke, buat kasus pasien yang paling sering ditangani sama ibu tuh apa sih? Biasanya kasusnya itu ada yang ADHD, terus juga ADHD, terus juga ASD, terus juga schizophrenia atau keterlambatan bicara, kesulitan berkomunikasi atau regulasi emosi, terus sih biasanya kasusnya yang paling umum. Oke, dari teman-teman ada yang ditanyain nggak nih sama Bu Amil? Siapa tahu masih penasaran sama psikologi dan terapis behavior ini. Oke deh, kalau nggak ada yang mau nanya, pertanyaan terakhir nih Bu Amil. Menurut Ibu, skill atau keterampilan apa yang sebenarnya tuh paling penting atau dibilang wajib ya, yang harus dimiliki sama seorang terapis perilaku, apalagi saat lagi membangun kedekatan sama pasien? Kalau skill yang paling utama itu sih sabar ya, karena kan ya itu berhubungan sama anak-anak dan anak-anak ini juga yang anak spesial gitu. Terus juga memang harus lebih sabar, terus juga yang paling penting juga berhubungan sama orang tua. Dan sama orang tua itu punya skill komunikasi yang baik, penyampaian yang baik sama report ke orang tuanya itu yang gimana gitu, harus belajar. Karena kan kalau ngomong sama orang tua kan beda ya, kalau perilakunya beda, perlakuannya sama anak dan orang tuanya gitu. Yang pasti punya skill sabar, komunikasi itu juga penting gitu sih. Oke, berarti menurut Ibu terapis behavior ini menyenangkan atau enggak?
Sebenarnya menyenangkan sih, karena kan itu langsung tesnya langsung ya, beda kalau ketika kita kuliah atau sebelum kerja atau magang, itu kan belum yang pegang langsung, tapi ketika udah pegang langsung itu, apa ya namanya, itu kayak euforianya tuh beda gitu. Kalau misalnya udah berhubungan sama anak, kayak ngerasa, wah ternyata ada ya kayak gini gitu. Perilakunya tuh beneran ada. Oke, mungkin teman-teman sudah cukup nih ya untuk pertanyaannya, karena dari teman-teman juga tidak ada pertanyaan. Kita ucapkan terima kasih banyak banget nih untuk Bu Amel karena sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang menjalani kerja saat ini. Terima kasih Bu Amel. Untuk teman-teman mungkin bisa saya tutup ya untuk wawancara kali ini. Terima kasih buat teman-teman juga yang udah hadir dalam wawancara hari ini. Boleh untuk please teman-teman. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman, dan selamat sore juga untuk Pak Agung Eko Prasetyo sebagai narasumber kami. Di sini untuk kali ini kita akan mewawancarai Pak Agung Eko Prasetyo sebagai perawat ya di salah satu rumah sakit di Jakarta. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan langsung, mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Pak Agung mengenai nama dan pekerjaannya. Oh iya. Ya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, saya dengan Agung Eko Prasetyo. Saya perawat di salah satu rumah sakit di Jakarta. Cukup lama, kurang lebih dari 2014 di rumah sakit Jakarta. Perlu disebutin atau gimana rumah sakitnya? Boleh, kalau mau disebutin nggak apa-apa. Oh iya. Untuk saat ini sih saya bertugas di rumah sakit Tarakan ya, tepatnya di ruang ICU. Tuh. Untuk sementara sih itu. Langsung saja mungkin pertanyaannya, bagaimana perjalanan studi Pak Agung sampai akhirnya memutuskan untuk mengambil bekerja sebagai profesi perawat ini? Ya, kalau dibilang mengambil gimana ya? Ya pasti ada ikut campur orang tua juga sih, banyak andil di sana ya. Terlebih dulu zaman saya kuliah itu 2009 sampai 2012 masih ya bisa dibilang sih cukup jarang juga ya laki-laki yang terjun ke sebagai perawat ya, kayak gitu. Karena kan gambaran kita mungkin di luar itu ya perawat pasti perempuan. Karena kita juga banyak sering berjumpa perawat-perawat itu ya perempuan biasanya di rumah sakit seperti itu. Tapi ya di Lalah ada juga kok perawat-perawat laki-laki yang terjun di rumah sakit, terlebih di ruangan-ruangan krisis seperti di EGD, terus di ruangan operasi kayak gitu. Malah di ruang-ruangan yang critical care justru ditemukan banyak perawat laki-laki kayak gitu. Ya dulu sih memang anjuran juga dari orang tua ya, nggak menutupi ya. Itu sih ya karena anjuran juga sih ya. Terus banyak juga ketemu sama teman-teman ya, alasannya itu sih kebanyakan. Oh iya. Iya betul. Jadi itu ya motivasinya karena orang tua dan teman-teman juga ya? Ya awalnya itu. Cuma nanti ya kalau sudah masuk ke dunia kerja, ketemu langsung dengan pasien-pasien, di situ mungkin nanti bakal mulai kebuka lagi tuh motivasinya tuh, apakah kayaknya kerjaan kayak gini nih ada manfaatnya nih buat orang lain. Jadi di lain satu sisi kita dapat imbalan bidang jasa, di satu sisi juga kita puas nih sudah mengantarkan kembali pasien-pasien keluar dari rumah sakit dengan kondisi sehat. Itu sih salah satunya kayak gitu sih. Nanti
seiring berjalannya waktu saat sudah di dunia kerja pasti nemu motivasi lain sih kayak gitu sih Pak. Ya kira-kira menurut Pak Agung nih, selama jadi perawat, apa skill sosial apa sih yang paling dibutuhkan selama jadi perawat, yang yang sangat berpengaruh gitu buat perawat. Jadi misalnya jika nggak ada skill ini, itu belum disebut perawat lah gitu. Skillnya berarti sosial aja, berarti Sosial, antara orang ke orang ya, atau misalkan kayak keahlian kayak gitu maksudnya. Iya, keahlian. Keahlian juga berarti. Kalau skill sih satu, komunikasi yang penting ya Pak ya. Namanya kita sebagai perawat pasti kan berhadapannya dengan orang sakit kayak gitu. Orang sakit kan kondisinya juga kan kondisinya pasti lebih sensitif dibanding kita lihat orang-orang di luar yang kondisinya sehat kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu cara komunikasi dengan orang-orang yang seperti itu kayak gitu. Jadi ya kalau boleh dibilang sih jujur, dulu juga saya sebelum kerja juga sebenarnya orangnya yang cukup diem sih bisa dibilang ya. Nggak banyak bicara juga ya. Cuman seiring berjalannya waktu setelah langsung ketemu sama berbagai macam orang-orang di rumah sakit, itu mulai terbiasa tuh ngomong face to face, terus menggali riwayat sakitnya terutama kayak gitu. Nah di situ kan kita juga harus mengasah skill komunikasi yang terutama skill komunikasi, karena kalau komunikasi dengan pasien-pasien itu kita nggak bisa ya, walaupun sih komunikasi itu kan bertanya dan mendengar ya. Nah di situ kita harus tahu fokusnya kemana, karena kalau misalkan kita sedang bertanya mengenai riwayat sakitnya, kalau kita dengerin terus bisa panjang tuh, bisa 1 jam tuh. Kita harus cut mana yang penting, mana yang bisa dilewatin seperti itu. Itu satu komunikasi, pendekatan, biar kita juga dapat kepercayaan juga dari dari pasien. Karena nggak banyak juga pasien yang nggak cukup jujur buat buat menjelaskan riwayat sakit dia sebelumnya seperti itu. Nah itu yang penting kayak gitu. Terus kalau skill-skill di lapangan sih nanti bakal didapat ya, selain dari saat kuliah, skill di lapangan juga kita dapat saat sedang bertugas ya. Karena beda-beda sih, kalau misalkan ditempatkan di IGD ya pasti skill-skill kayak masang infus segala macam itu nanti kan bakal lebih terasa saat sudah di dunia kerja. Terus kalau misalkan di ruangan operasi, ya kebetulan sih saya juga pernah di ruangan operasi walaupun cuma 1 tahun ya dulu di Sumber Waras. Nah di sana skill-skill seperti menghafal instrumen-instrumen bedah seperti gunting, minor set seperti itu, karena setiap beda operasi pasti beda alat yang harus disiapkan kayak gitu. Terus untuk saat ini di ruangan ICU skill yang banyak terasa sih ya kondisi menangani pasien-pasien yang sedang kritis sih saat ini sih yang lebih banyak berperan ya. Kayak gitu sih Mas. Ya lebih cepat membaca situasi sih kalau saya bilang untuk saat ini. Ya baik. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Pak Agung, selama praktik di rumah sakit ini biasanya kasus penyakit atau kondisi pasien apa sih yang paling sering ditemuin? Untuk saat ini macam-macam sih kayak terlebih ya kalau pasien-pasien kondisinya udah kritis, kondisi seperti misalkan gagal ginjal kronis. Kalau misalkan gagal ginjal aja kan misalnya pasien yang memang sudah dengan masalah ginjal, dia rutin menjalani cuci darah atau hemodialisa, cuman kan kondisi pasiennya sadar. Nah kebanyakan untuk saat ini, karena saya juga bertugas di ruangan ICU, pasien-pasien yang masuk situ ya banyak kondisinya sudah nggak sadar ya. Terus ya pasti kondisi pasien ya dengan penyakitnya yang lebih berat sih. Kalau misalkan kondisi penyakit paru-paru ya kondisinya yang memang sudah kadang-kadang nggak sadar tapi dia
udah nggak bisa diajak komunikasi seperti itu. Kayak gitu sih Kak. Ada lagi? Di profesi perawat gitu ada kode etik juga nggak sih Pak? Kode etik jelas ada. Terus kayak kita di rumah sakit itu biasanya mungkin dalam rentang 1 tahun bisa sekali 2 kali itu ada pelatihan sendiri bagi tenaga medis. Jadi dari pihak manajemen memfasilitasi itu kayak gitu. Itu di luar ya jadi ibarat kalau perawat atau tenaga medis itu jadi untuk saat ini kan kalau misalkan seperti kita yang awam orang itu kan punya SIM ya, surat izin mengemudi ya. Nah, kalau perawat atau dokter itu dia punya STR. Surat tanda register kayak gitu. Jadi setiap 5 tahun diperpanjang. Jadi nanti di sana skill-skillnya diasah lagi, terus pengetahuannya segala macam, normal-normanya nanti diajarkan lagi. Jadi ada target berapa kali belajar, berapa kali materi, bisa tuh seperti itu. Kayak gitu. Jadi saat kita apalagi dinas di lingkungan rumah sakit ya. Kalau rumah sakit sama klinik mungkin sih beda ya. Kalau klinik kita harus nyari sendiri tuh pembelajarannya. Cuman kalau di rumah sakit biasanya rumah sakit juga mengadakan. Di luar kita juga harus mencari lagi sih. Tapi di rumah sakit kita ada diadakan juga sih minimal setahun 2 kali, setahun 3 kali seperti itu. Kayak gitu sih. Ada lagi? Ya, Apipah mau bertanya nggak, Apipah? Nah, ini. Bang, dilanjut aja udah. Pak Agung, ada nggak sih pengalaman yang seneng maupun sedih selama bekerja sebagai perawat gitu? Senang karena membantu orang dan mungkin sedih karena mungkin penyakitnya susah disembuhkan gitu ya? Mungkin ada bisa cerita sedikit? Iya. Senang ataupun sedih ya. Kalau kita ke rumah sakit kan beda ya, kayak kita ke jalan-jalan ke mall atau ke mana, ibaratnya kalau beda rumah sakit sama di kantor lah ibaratnya kayak gitu. Kalau kantor kan kondisinya orang-orang yang sehat. Kalau rumah sakit itu kebanyakan pasien datang ya membawa serta keluarganya sedang sakit, jadinya ya aura yang keluar juga ya, suasana yang keluar juga pasti bukan suasana yang bahagia ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita misalkan saya datang ke rumah sakit kayak gitu, pasti kondisi yang terjadi lebih banyaknya seperti itu kayak gitu. Cuman juga ada juga contoh kasus yang kondisinya ya anggota keluarganya sehat kembali, pulang lagi ke rumah, ya pasti suasananya juga beda tuh, bahagia gitu. Cuman ya yang banyak saya alami ya, terlebih saya juga di ruangan ICU itu kan kondisi-kondisi pasien yang sudah kritis ya. Kita tangani semaksimal mungkin, pemasangan alat bantu napas, pemasangan ventilator yang ibaratnya napas aja tuh harus dibantu, harus kita setting setiap 1 jam seperti itu, harus terus kita awasi hemodinamik segala macam setiap per jamnya kayak gitu. Jadi kondisi-kondisi berduka, kondisi-kondisi kehilangan sering saya jumpai juga sih di lingkungan rumah sakit seperti itu. Itu kan sedikit banyak ya kalau misalkan kita belum biasa pasti bakal mempengaruhi kita juga kayak gitu. Yeah. Kita berangkat kerja capek, ngeliat kondisi-kondisi yang seperti itu, pasti kalau kita nggak bisa ngejaga mental atau emosi pasti juga kita bakal kebawa kayak gitu. Iya, baik. Ya yang dimana ya pasien masuk ke ruangan ICU, terus kita tangani semaksimal mungkin, kondisinya membaik,
keluarga juga senang kayak gitu. Nah itu juga di apa namanya kayak kayak suatu pencapaian juga ya, kayak bonus juga gitu di kitanya juga, kita juga senang kayak gitu. Kurang lebih sih seperti itu sih. Kalau misalkan dibilang senang atau enggaknya ya apa namanya ya kerja seperti ini ya senang kayak gitu. Di salah apa namanya sisi lain ngebantu orang, sisi lain juga ini juga kayak sebagai pencari apa namanya ladang nafkah kita di sini, seperti kayak gitu sih. Kayak gitu. Agung pernah nggak dapet kasus kayak misal si pasien ini sebenarnya butuh untuk operasi secara cepat gitu, sedangkan operasi itu setahu saya harus ada persetujuan dari keluarga ya, dari pihak keluarga kalau nggak salah. Nah itu kalau misalnya pihak keluarga tetap operasi tersebut gitu, apakah ada kode etiknya atau aturan tertentu di rumah sakit? Oke, berarti saya jelaskan mengenai apa namanya, nggak langsung situ ya, persetujuan tindakan lah, maksudnya seperti itu ya. Iya. Jadi kalau persetujuan tindakan itu kita bicaranya sih ke semua tindakan ya, mulai dari pemasangan infus, pemasangan selang makan, pemasangan selang kencing, itu kan ibaratnya lebih minimal dibanding yang tadi rencana operasi ya. Untuk tindakan-tindakan yang minimal seperti itu aja sih harus ada persetujuan dari keluarganya. Karena kan semua tindakan medis itu di lain sisi ada manfaatnya, di lain sisi juga pasti ada risikonya, seperti itu. Kayak pemasangan selang kencing, pasti kan ya risikonya pasti ya, dibilang sakit ya pasti ada rasa nggak enak, ada rasa nggak nyaman. Cuman memang harus dipasang. Selang makan pun seperti itu. Kayak gitu. Jadi semua tindakan medis pasti harus ada persetujuan dari keluarganya. Terus ya kondisi pasien kan beda-beda ya. Ada yang kondisi pasiennya sadar, ada yang kondisi pasiennya memang kondisinya tidak sadar. Kayak gitu. Nah kalau misalkan kondisi pasiennya tidak sadar, ya kita minta persetujuan ke anggota keluarga, terutama keluarga terdekat. Misalkan yang sakit sang suami nih, pasti kan ada istri. Kalau istri nggak ada, pasti ada anak. Kayak gitu, anak di atas 17 tahun, nah itu udah bisa buat mengambil keputusan. Ya walaupun setelah berunding dengan keluarganya kayak gitu. Tapi ya ibarat kata nanti yang bertangan di situ adalah anggota keluarga terdekat, seperti itu. Jadi nggak bisa tindakan medis itu dilakukan tanpa ada persetujuan dari keluarga maupun pasien itu sendiri sih. Yang saya tahu seperti itu, kayak gitu. Berarti mau nggak mau tetap harus ada persetujuan dari keluarga ya? Betul. Ya pasti kan nanti kan dokter menjelaskan tuh manfaat tindakan ini apa, kalau misalkan dilakukan seperti apa, risikonya apa, kalau misalkan tidak dilakukan seperti apa. Nah itu keluarganya harus tahu dulu, kayak gitu. Ya apa namanya, ya memang sih kalau misalkan emang tindakan medis seperti itu kadang-kadang juga nggak langsung keluarganya kita kasih tahu langsung saat itu juga setuju, nggak seperti itu. Ada juga yang misalkan yaudah mas nanti saya berunding dulu dengan keluarga besar kayak gitu, nanti kalau misalkan sudah ada keputusan saya kabarin. Ada juga yang seperti itu, kayak gitu sih. Baik, ada lagi teman-teman pertanyaan yang lain? Atau udah cukup? Udah nggak ada? Baik, terima kasih Pak Agung Eko Prasetyo atas wawancara hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ikut membantu jalannya wawancara hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua. Bapak Ahmad Fauzi juga terima kasih.